Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini, serta memberikan hari ini buat kita, hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, secara khusus saat kita akan beribadah baik secara online maupun onsite, serta mungkin akan melakukan beberapa tugas pelayanan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita semua ayatnya yang ketiga. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Sebagai judul perenungan kita hari ini, disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu persis dalam sejarahnya bahwa hidup Samuel tidak sesempurna yang kita pikirkan. Seperti anak-anak Imam Eli yang jahat, anak-anak Samuel juga mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Namun, berbeda dengan Eli yang ditolak Tuhan. Samuel tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Ia menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan dan umat Tuhan, serta dia telah menjadi teladan, pendoa syafaat, dan setia mengajar umat Tuhan, sampai pada akhirnya dia mengundurkan diri. Perikop hari ini diawali dengan kesaksian umat atas kehidupan Samuel menjelang akhir masa pelayanannya, saat ia akan undur diri. Seumur hidupnya, hingga saat itu Samuel terus hidup di bawah sorotan publik. Semua orang bisa melihat bagaimana Samuel menjalani hidup yang berintegritas. Walaupun Tuhan bisa memakai siapa saja, tetapi kehidupan Samuel yang bersih dan berintegritas memberikan keleluasan baginya untuk menjadi pemimpin yang efektif bagi Tuhan. Kita menyaksikan bagaimana dengan singkat, gamblang, dan efektif Samuel dapat menuturkan pengalaman hidup bagi bangsa Israel dan menyodorkan kepada mereka kenyataan bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan pun menunjukkan kepada umat bahwa ia berkenan kepada Samuel dengan memberikan tanda alam yang luar biasa. Umat Israel masih memiliki kepekaan terhadap kebenaran firman Tuhan sehingga mereka mudah dinasehati oleh Samuel. Tuhan juga berbelas kasihan kepada umat yang penuh kelemahan. Yang penting mereka sadar akan dosa, lalu bertobat dan mau menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Samuel sendiri walau secara formal sudah menyelesaikan pelayanannya, tetap peduli dan mendoakan mereka agar hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat pembacaan pasal hari ini kita belajar bahwa seperti Samuel, kita tentu tidak sempurna. Banyak kelemahan yang bisa menjatuhkan kita atau merusak kesaksian kita akan Tuhan. Akan tetapi anugerah dan penyertaannya akan memampukan kita menjalani hidup berintegritas. Selama kita tulus, selama kita mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan, rindu untuk berdampak dengan orang sekitar, dan melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan sebagai tugas-tugas pelayanan kita. Percayalah, Tuhan sendiri yang akan memagari kita, sehingga kita pun dapat mengakhiri pelayanan kita, kehidupan kita dengan gemilang di hadapan Tuhan, dan tetap menjadi teladan bagi sesama kita. Selamanya kita tidak akan pernah dapat membahagiakan orang lain dan membuat mereka senang. Namun percayalah, selama kita membuat Tuhan senang, ada banyak orang-orang di sekitar kita tidak akan pernah menyenangkan kita, atau mungkin akan menilai kita secara negatif. Tapi tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Selama Tuhan saja yang disenangkan, Tuhan akan memagari kita dari semua hasutan-hasutan dan dari semua hal yang ditaruh oleh orang-orang sekitar kita untuk merusak nama baik kita. Tuhan mengasihi kita dan Dia tahu bagaimana caranya untuk mengakhiri semua pelayanan kita dengan gemilang. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun selama kita ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini terus menyemangati kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan akan senantiasa memagari hidup kita dari orang-orang yang berlaku tidak baik terhadap kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah,
Di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Diurapilah semua pelayanan-pelayanan kita, bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun onsite. Sadarilah ketika nama Tuhan dipanggil, di sana Tuhan ada. Amin. Nikmati hadirat Tuhan di dalam ibadahmu, dan bawalah persembahan terbaikmu kepada Tuhan. Maka di sana engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri hadiratnya nyata atas hidupmu. Diberkatilah kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.